Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang memori dan lupa. Sir Frederick Bartlett tahun 1932 pertama kali meneliti memori. Mengingat kembali sama dengan proses rekonstruksi yang besar. Saat kita mengingat informasi yang kompleks, kita cenderung mengubah informasi yang kita kira kita miliki. Definisi Memori adalah kemampuan menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Encoding adalah proses pengubahan informasi menjadi simbol-simbol atau gelombang-gelombang listrik tertentu sehingga dapat disimpan di otak. Storage atau retensi adalah penyimpanan dilakukan setelah encoding selesai. Retrieval adalah memanggil kembali informasi yang disimpan. Lupa adalah apabila informasi yang sudah disimpan tidak dapat dipanggil kembali. 3 tahap memori. Yang pertama yaitu dari sensory input menuju ke sensory register, kemudian short term memory dan long term memory. 3 jenis memori. Yang pertama sensory register. Sensory register ialah proses penyimpanan memori melalui jalur syaraf sensoris yang berlangsung dalam waktu amat pendek. Yang kedua memori jangka pendek yaitu working memory. Ialah proses penyimpanan memori sementara. Informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi itu masih dibutuhkan. Yang ketiga yaitu memori jangka panjang. Ialah proses penyimpanan informasi relatif permanen. Memori sensori ialah ingatan yang singkat 1/2 detik untuk visual, 2 detik untuk auditori. Memuat informasi sensoris memiliki kemampuan yang besar dan dieksperimenkan oleh George Sperling tahun 1960. Short term memory ialah membutuhkan perhatian, kemampuan terbatas. Kemampuan menyimpan informasi untuk waktu yang singkat akan hilang dalam waktu kurang dari 30 detik atau beberapa detik. Working memory ini ialah informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut dibutuhkan. Contoh, ketika kita menekan nomor telepon yang baru saja kita lihat di buku telepon. Rehearsal ialah pengulangan informasi untuk mempertahankan informasi tersebut di short term memory. Selanjutnya, long term memory atau memori jangka panjang. Ialah gudang penyimpanan informasi jangka panjang. Kapasitas penyimpanan sangat besar atau tidak terbatas. Kemampuan penyimpanan permanen. Menyimpan informasi dengan teratur berdasarkan sistem indeks. 3 tipe memori di long term memory. Yang pertama memori prosedural, yang kedua memori semantik, yang ketiga memori episodik. 3 cara retrieval. Yang pertama recall, yaitu proses mengingat informasi yang dipelajari di masa lalu tanpa petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Yang kedua recognition, dengan petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Yang ketiga relearning, mempelajari kembali informasi yang pernah dipelajari di masa lalu. Jika waktu yang dibutuhkan tidak selama sewaktu mempelajari pertama kali, maka berarti kita masih mengingat informasi tersebut. Selanjutnya pembahasan tentang lupa. Menurut decay teori atau teori kemunduran, memori akan menjadi semakin aus dengan berlalunya waktu bila tidak pernah diulang kembali. Yang kedua teori interferensi. Terjadi pada informasi-informasi yang memiliki kemiripan. Informasi yang baru diterima mengganggu proses mengingat informasi yang lama. Tetapi juga bisa terjadi sebaliknya. Yang selanjutnya skema teori atau teori rekonstruksi. Sir Frederick Bartlett tahun 1932. Informasi yang disimpan di long term memory tidak dilupakan tetapi kita cenderung merubah atau merekonstruksi informasi tersebut sehingga masuk akal bagi kita berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang kita miliki. Skema diasosiasikan sebagai keyakinan, pengetahuan dan harapan pada diri seseorang. Bisa terjadi false memory atau mengingat sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Selanjutnya, retrieval failure. Kegagalan untuk mengingat karena kurangnya petunjuk. Kondisi mental dan fisik juga dapat membantu mengingat atau stage dependent memory. Mood congruent, memori saat sedang merasa senang, kita cenderung mengingat hal-hal yang menyenangkan dan sebaliknya. Kemudian gangguan-gangguan yang pada memori itu ada Korsakoff syndrome, amnesia, Alzheimer, atau disease. Pembahasan selanjutnya, bagaimana cara kita
meningkatkan kemampuan memori. Yang pertama, dengan pengulangan atau rehearsal. Penelitian menunjukkan bahwa pengulangan saja tidak ada artinya bila tidak dihubungkan dengan suatu konteks yang sudah dikenal. Yang kedua, konteks. Dapat berupa peristiwa, tempat, nama sesuatu, perasaan tertentu. Yang ketiga, organisasi. Mnemonik ialah informasi di organisasi sedemikian rupa dihubungkan dengan hal-hal yang sudah dikenal sehingga informasi yang kompleks mudah untuk diingat kembali. Contoh, metodologi. Metode menghubung-hubungkan link metode jembatan keledai. Sekian pembahasan tentang memori dan lupa. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.